Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi grup karya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup menguat 2,74% ke harga 187. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga bagus, sudah confirm breakout dari pola bisa dibilang nih bullish pennant atau area konsolidasinya dan tutupannya di atas 184. Ini bagus untuk WG. Jadi apakah masih bagus WG? WG masih bagus, arahnya masih akan ke atas. Karena kalau dilihat dari histori sebelumnya itu ada resisten terdekat neckline di 195. 194 itu ya. Nih. Dia akan uji kalau itu lewat ya perubahan praksi harga 200. Resisten kuatnya 200, pakai 200 saja. 200 198. Ini yang akan diarah oleh WG. Tapi kalau dilihat dari histori sebelumnya nih neckline-nya ya di sekitaran 190. Ya bisa juga pakai ini ya. Pakai resisten terdekat dulu. Resisten kuat memang 200 tapi resisten terdekat 190, 192. Mungkin dia besok masih bisa menguat, habis itu ada koreksinya. Kemungkinan besar tetap ada koreksinya untuk WG ya. Jadi untuk WG lebih baik wait and see aja dulu. Tunggu koreksi ya. Dekat-dekat 183, 184 itu bisa spek buy. Masih aman ya. Jadi tutup aja ini. Sekarang supportnya itu ada di 183 ini ya. Atau 180 ya. Ya area ini. Nih bisa juga gunakannya. Pokoknya area ini nih iya. Area support untuk WG. Jadi seperti itu aja untuk WG, masih bagus, masih arahnya ke atas ya. Cuman ya takutnya ada membuat swing low-nya itu. MACD-nya juga masih bagus. Golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat. Jadi masih ada peluang lanjut. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua, ada Witon yang ditutup menguat 1,73% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Witon juga bagus. Trennya juga ke atas dan berhasil konfirmasi break dari resisten kuatnya area konsolidasinya 220. Jadi ini valid breakout. Kalau dilihat gap nggak ada, ditutup semua. Cuman nggak ideal ya. Karena udah harga atas, EMA 20-nya. Nah ini bagus nih. EMA 60-nya sudah di cross ke atas EMA 20. Ini berarti strong uptrend ya. Kuat nih. Ya tinggal di mana dia membentuk swing low-nya, itu aja cari arahnya. Untuk Witon trennya masih akan ke atas. Peluang besar ya, targetnya masih bisa sampai 250 bulan ini. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga, ada WSKT yang ditutup di harga 585 menguat 2,63%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Tapi seminggu kemarin dan 2 minggu kemarin itu terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini juga terkonfirmasi break, cuman ya takutnya dia ada koreksinya, yaitu kesempatan beli ya. Volume meningkat nih. Trennya akan arah ke atas untuk WSKT juga. Ya, jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup menguat 1,9% ke harga 1070. Kalau dilihat transaksi asing ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Wika ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga cukup bagus, sudah mengarah ke atas dan target 1090 1080 tercapai ya. Tapi habis itu ada yang profit taking ya wajar, nggak bisa dihindar ya karena udah beli dari bawah. Kalau besok ada profit taking ya itu biasa aja. Jadi kalau kondisi seperti ini ya memang bisa masih naik karena ini volumenya meningkat signifikan, cuman nggak ideal kecuali Bapak Ibu teknik scalping ya, cara masuknya dengan cara scalping, tapi profitnya ya memang nggak bisa besar, mungkin di sekitar 1-5%, 1-3%, atau bisa 1-2% ya, melihat kondisi chart dan momentumnya seperti apa. Kalau nggak kuat ya TP. Kalau untuk swing ini udah nggak ideal kalau baru masuk kemarin atau Jumat lalu ya. Nih saya sudah buatkan nekat aja cut loss kalau dijebol 960. Risknya juga kecil dari hari Jumat itu ya. Hari Kamis itu risknya cuma 3,87%. Target profit ya minim-minim sama.
bahkan udah dapat dikasih bonus nih 11% tadi sempat naik. Kalaupun harga penutupan hari ini belum TP ya besok kalau dia merah TP aja, kalau dia hijau ya ikut lagi. Dan kebetulan ya bagus candlenya terus naik ya, nggak ganggu psikologis, nggak merah hijau, tapi hijau terus 2 hari. Ya itu bonus, seperti itu yang namanya bonus ya. Nggak ganggu psikologis, sahamnya terus naik. Ya tetap hot ya nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk Wika trennya juga bagus. Sudah terbentuk perubahan tren akan uptrend. Target Wika semoga aja ya sampai 1200 terdekatnya. Uji neckline-nya itu baru koreksi ya bisa seperti itu juga. Jadi seperti itu ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup menguat 1,89% ke harga 805. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Seminggu kemarin kan ada net buy. Kalau dilihat dari broker summarnya biasa aja nih, antara akumulasi dan distribusi hampir sama. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI sudah break dari 800, resisten harga psikologis memang resisten kuatnya ya bisa dibilang 825. Hari ini disentuh gagal ya. Tapi bagus untuk ADI. Kalaupun koreksi 780 itu jadi support dan bisa spek buy. Volume juga meningkat 2 hari ya, lebih besar hampir 3 kali 4 kali lipat dari volume-volume sebelumnya. Ya menurut saya ini bagus untuk ADI ya. ADI juga sudah saya rekomendasikan dari bawah ini ya, dari 750 740 itu saya suruh spek buy dan sekarang udah lumayan profit. Jadi seperti itu untuk Adis ya, kalau mau nunggu aja di 780 itu. 780 790 itu bisa coba nawar 1 sampai 3% ya. Siapa tahu dikasih koreksi ya bisa masuk. Boleh nggak masuk di harga sekarang? Boleh juga. Tergantung masing-masing lah. Kalaupun nggak pakai stop loss, boleh pakai stop lossnya agak dalam nih memang 4% ya. Sampai 5% lah. Target profit mepet aja nih 2,5%. Tapi bagusnya kalau dia bisa break itu lanjut. Targetnya resisten kuat semenjak Desember 2021 itu di 950. Itu potensi arah untuk ADI ya, tapi ke sana ada prosesnya, ada naik turunnya. Seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham keempat. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PTPP yang ditutup kembali menguat 4,06% ke harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summarnya PTPP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga setelah konsolidasi di bawah di 940 ya, dia akhirnya break dengan volume meningkat signifikan. Ini lanjut. Konfirmasi break ya, valid nih. 70% confirm break ya. Kalau retest ini ya kesempatan beli. Pokoknya jebol 980 jual dulu daripada dibawa ke 930 940. Itu terlalu dalam ya. Sayang, belum pasti naik, rugi waktu. Kalau saya seperti itu strateginya. Tapi kalau mau di hot silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Trennya masih bagus, tren downtrendnya sudah dipatahkan dan dia berhasil break dari 980.000. Peluangnya targetnya mana nih? Kalau dilihat neckline-nya ya. Neckline-nya ya 1100 ya. Karena naik turunnya itu 100 poin atau 50 poin juga bisa ya. Dia naik ke 1050 habis itu gagal turun. Tapi kalau dilihat resisten kuat semenjak Desember 2021 itu di 1100. Kalau itu diberi lanjut uptrend ya. Peluang uptrend juga nih sampai akhir tahun ya. Biasanya kan PTPP atau grup karya itu di November, Desember ataupun Januari itu biasanya uptrend ya. Nah di situ berarti ada peluang dia naik ke atas. Cuman perlu kesabaran aja. Kalau mau risk rewardnya terlalu dalam udah. Kalau mau pakai swing panjang ya, cuman resikonya juga lebih dalam nih, 16%. Kalau mau ya tarik minimal dia 1300, mungkin bisa jadi ke situ. Ya minim-minimnya. Bisa seperti itu juga risk rewardnya ya. Tergantung time frame lah. Cuman ya itu resikonya juga lebih besar kalau mau cari profit besar. Kalau main pendek cari 5%, 6%, 10% ya bisa aja main pendek juga ya. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup terkoreksi 0,85% ke harga 3.460. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summarnya JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR disupport lagi dan kelihatannya volume juga berkurang ya, dia koreksi. Risknya kecil kalau minat ya. Tapi disclaimer on. MACD-nya sudah membentuk ini naik ke atas. Ini bisa dibilang bullish divergent ya. Dan besok harus hijau JSMR. Jangan turun dari 3.400. Risknya kecil. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Nih kalaupun nekat ya. Coba kalau dilihat tadi bid overnya ya kelihatan masih ada distribusi ya. Kalau lihat dailynya seperti apa? Ya koreksi volume kecil tapi bid overnya tipis ya.
ya cukup bagus lah kalau saya lihat ya. Besok itu harus hijau. Cut lossnya paling 2,5%. Target profit kalau dia bisa rebound ke 3.500 itu 3.600 cukup besar tuh. Risk reward 1:2. Cut lossnya sekitar 2,5%, TP-nya 4,5% ya. Besok harus rebound tuh kalau JSMR mau bagus ya, karena dia juga koreksinya belum kecil ya. Hari ini koreksinya cuma 0,86%. Lihat besok lah gimana kondisi JSMR. Jadi seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke saham selanjutnya. Saham terakhir ada Crush yang ditutup di harga 388 menguat tipis 0,51%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Crush ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Crush ini tinggal nunggu break 400 saja potensi langsung jalan. Ya, sekali lagi dia bisa tutup di 400 jalan tuh. Supportnya 380 bisa ditektokin. Kalau dia koreksi ke 380 nekat aja. Ini kebetulan EMA 20 nya udah mengarah ke atas nih. Sekarang kan ada di 376. Ya kalau beli di 380, 382, stop loss aja di bawah 376. Pokoknya dia tutup di bawah EMA 20 nya nih, stop loss kalau mau pakai stop loss ya. Atau tunggu Crush tutup di atas 400 baru beli, bisa buy on breakout. Cut lossnya paling mentok 2%. Kalau dia gagal kembali merah ya udah stop loss ya 2%, 1,5% aja. Dan targetnya kemana? 440, 450 itu untuk Crush. Peluang besar ya. Minggu ini break ke 400, tutup di atas itu 1-2 minggu ke depannya arahnya 440, 450. Seperti itu untuk Crush, tapi kembali lagi disclaimer on. Menarik untuk Crush diperhatikan juga seminggu ini. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya dan akan diulas kembali di malam harinya di grup, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.